Assalamualaikum, jumpa lagi di Anime Komik TV ya cuy. Pada kesempatan kali ini kita gaskan lagi lanjutan dari manhwa Kembali dari Neraka. Oke lah, gak usah banyak basa-basi, kita gaskan aja langsung ke pembahasannya. Tepat setelah kepergian Daesung, Dong Cheol tiba-tiba membuka matanya dan langsung berpose seolah akan melakukan pertarungan. Padahal tanpa dia sadari tubuhnya telah telanjang, disaksikan oleh mereka dan juga wartawan yang sedang mengambil gambarnya. Dengan konyolnya dia juga menanyakan apakah ia masih hidup. Nampak mereka seakan menangis bahagia begitu melihatnya telah pulih kembali. Mereka mengatakan bahwa Dong Cheol telah dibangkitkan sebagai peringkat es. Apakah tubuhnya tidak merasakan suatu perubahan? Tentunya dia merasakan sesuatu telah berubah pada tubuhnya. Tapi mengapa dia tidak memakai pakaian di hadapan mereka, bahkan di hadapan semua wartawan yang sedang merekam keadaannya? Beberapa saat pun berlalu ketika Daesung tidak ada di rumah. Seoyun tengah datang berkunjung ke sana dengan mengenakan pakaian yang tidak biasa ia kenakan dan lagi membawakan sesuatu untuk ibu dan juga adik Daesung. Sembari memasang wajah yang nampak heran, ibunya mengatakan bahwa Daesung telah pergi bekerja dan tentunya Seoyun juga mengetahui hal itu. Bagi ibunya hadiah yang dibawakannya sangat berlebihan, tetapi dengan tingkah polosnya, Seoyun mengatakan jika hadiah itu tidak sebanding dengan jasa Daesung yang telah menyembuhkan penyakitnya. Di samping itu Jisoo nampaknya begitu senang dengan setiap hadiah yang dibawanya, hingga ia pun langsung membuka hadiah itu tanpa menghiraukan ibunya. Padahal tanpa mereka duga Seoyun membawakan hadiah itu bukan tanpa alasan, melainkan untuk membujuk Jisoo supaya membantunya. Dan nampaknya Jisoo seakan penasaran dengan masalah apa yang sedang dialami oleh Seoyun. Sontak dia seakan terkejut begitu mengetahui bantuan apa yang diminta oleh Seoyun, yang mana dia meminta Jisoo untuk mengambil sesuatu milik Daesung sebagai media yang dia inginkan. Dia membisikkan bahwa media itu biasanya tertinggal di kamar mandi laki-laki. Mendengar itu sontak membuat Jisoo semakin berkeringat dingin. Dengan lantang ia pun meminta Seoyun untuk meminta bantuan yang lain selain melakukan hal itu, dikarenakan ia mengetahui betapa memalukannya memasuki tempat laki-laki, apalagi Daesung yang begitu menakutkan. Namun dia tidak kehabisan akal untuk membujuk Jisoo. Ia pun memberikan sebuah tiket sebagai hadiah jika melakukan apa yang ia inginkan. Tentunya Jisoo mengetahui bahwa tiket itu adalah tiket yang tidak mungkin ia dapatkan meskipun ia memiliki jumlah uang yang sangat banyak, dan dengan tiket itu ia juga bisa melihat idolanya. Sembari memasang muka yang nampak menginginkan tiket itu, Jisoo menanyakan apakah Seoyun begitu menginginkan media menjijikan itu. Dengan terpaksa ia memutuskan untuk membantu Seoyun asalkan bisa mendapatkan tiket yang tidak mungkin bisa ia dapatkan. Hal itu pun sontak membuat Jisoo seakan begitu senang. Dengan adanya tiket itu ia bisa menyaksikan idolanya yang selama ini ingin ia lihat. Dan tentunya Seoyun juga begitu senang, ia tidak perlu susah payah mendapatkan apa yang ia inginkan. Semua itu ia lakukan demi bisa membangkitkan kembali boneka kesayangannya. Jadi ia rela memberikan apapun asalkan bisa mendapatkan media milik Daesung supaya bonekanya bisa secepatnya bangkit. Di saat yang sama keadaan berpindah ke markas klan Daesung, di mana saat ini Dong Cheol yang telah sepenuhnya pulih tengah melakukan sebuah latihan untuk menguji guna melihat bagaimana kekuatannya saat ini. Dan ia juga nampak begitu menikmati pelatihan yang ia lakukan, seolah kekuatannya menjadi lebih kuat ketimbang sebelumnya. Bahkan hanya dengan tangan kosongnya ia mampu menangkis setiap serangan yang Choyong berikan, dan Choyong juga seakan sudah terbiasa dengan kekuatan barunya. Sebagai peringkat es yang baru saja dibangkitkan, ia nampaknya mampu mengimbangi kekuatan Dong Cheol yang menggunakan kekuatan penuhnya dalam latihan tanding. Melihat bagaimana kekuatan mereka membuat Chanho ingin menjadi seorang Waken, namun Daesung menolak keinginan Chanho. Menurutnya jika Chanho Waken maka siapa yang akan mengerjakan kantornya? Chanho pun mengerti akan hal itu. Baginya ia cukup senang dengan bergabungnya dua peringkat es sebagai anggota klan mereka. Maka klan Daesung saat ini telah menjadi klan nomor 1 Korea.
Akan tetapi bagi Daesung, kemampuan Choyong dan juga Dong Cheol saat ini masihlah belum cukup untuk menandingi kekuatan Honshu. Tanpa menanggapi perkataan Daesung, Chanho malah mengeluh seolah ia bosan jika tidak ada lagi gate yang tersisa. Jadi bagaimana ia bisa menggunakan keahliannya, bahkan kalaupun ia menjadi seorang Awaken. Keluhan Chanho sontak membuatnya seakan teringat, mungkin saja ia bisa mencoba menaikkan level mereka lebih dulu, sebelum menghadapi musuh yang suatu saat akan datang. Dan setelah melakukan uji coba pada mereka, Daesung pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Begitu tiba di sana, Jisoo yang tidak biasanya baik tiba-tiba bertingkah aneh sampai mendadak menyapanya dengan senyuman. Tetapi Daesung mengatakan jika mata Jisoo sama halnya monster dalam sebuah gate. Mendengar tanggapan kasar yang dikatakan Daesung, sontak membuat Jisoo langsung berbalik seakan kesal hingga memasang muka seolah kakaknya itu sangatlah membosankan. Di samping itu Daesung seolah curiga apa yang ingin dilakukan oleh adiknya. Tidak biasanya adiknya bertingkah baik. Tak ingin memikirkan hal yang tidak penting soal adiknya, ia pun bergegas untuk mandi. Padahal ketika dia selesai mandi, Jisoo tengah menunggu waktu di mana kakaknya lengah untuk melakukan aksinya tanpa sepengetahuan kakaknya. Sembari mengendap-endap memasuki ruangan kakaknya, ia tidak henti memalingkan pandangan untuk memastikan apa yang akan dia lakukan tidak diketahui. Dengan membawa alat pencapit, ia pun bergegas memasuki kamar mandi Daesung. Ia yakin tidak mungkin akan diketahui meskipun kakaknya adalah peringkat S. Namun tanpa diduga Daesung tiba-tiba berada tepat di belakangnya, sembari memasang muka yang menakutkan layaknya hantu di siang bolong. Sontak hal itu pun membuatnya terkejut hingga keringat dingin, dan saking terkejutnya ia pun secepatnya berbalik untuk melihat Daesung yang tiba-tiba berada di sana. Penasaran dengan apa yang adiknya lakukan, ia menanyakan mengapa Jisoo ingin masuk ke sana, sedangkan di tempatnya juga ada kamar mandi. Mencoba bersikap santai supaya Daesung tidak curiga, ia beralasan bahwa ibunya menyuruhnya untuk melakukan pembersihan, tetapi Daesung seakan tidak mengerti dengan maksudnya. Dengan cepat ia pun langsung masuk ke dalam sembari mengatakan ia sedang melakukan pekerjaan rumah, yang mana tingkahnya membuat Daesung merasa aneh sejak kapan adiknya menjadi baik. Sedangkan di dalam, Jisoo nampaknya begitu panik lantaran takut aksinya akan diketahui oleh Daesung, walaupun ia bisa membodohi kakaknya. Ia merasa tidak percaya akan mengambil media kakaknya seperti yang diminta oleh Seoyun hanya demi mendapatkan tiket yang dia inginkan. Tetapi dia yakin pasti bisa mengambil media yang diinginkannya. Apapun akan ia lakukan asalkan bisa mendapatkan tiket itu. Dengan mengenakan topi dan juga penutup muka, dia langsung pergi ke tempat yang sudah dijanjikan. Begitu ia mendapatkan media itu untuk memberikannya kepada Seoyun. Dan tentunya Seoyun sontak begitu senang bisa mendapatkan media itu. Nampak energi demonik yang muncul di media itu menunjukkan bahwa itu memang media yang dia inginkan. Jisoo mengatakan bahwa ia sudah mengikis semuanya di kamar mandi Daesung. Pasti jumlahnya cukup untuk digunakan, jadi ia tinggal mendapatkan tiket yang dia inginkan. Dengan media sebanyak itu mungkin ia akan bisa membangkitkan kembali boneka kesayangannya dengan 2 kali lipat kebangkitan. Singkat cerita, setelah mendapatkan media Daesung, ia pun langsung memulai kebangkitan supaya bisa menghidupkan kembali boneka Daesung yang dia anggap sebagai anaknya. Ketika ritual kebangkitan boneka itu tengah dilakukan, sontak memicu perasaan yang menakutkan pada Daesung hingga membuat tubuhnya seketika merinding. Hanya saja ia tidak mengetahui apa yang terjadi. Hingga pada akhirnya boneka itu pun bangkit kembali dengan gaya rambut dan juga mukanya yang lebih seperti psikopat kejam. Nampak aura kekuatannya juga seakan lebih kuat. Kebangkitan anaknya sontak membuat Seoyun begitu senang. Setelah sekian lama akhirnya ia pun bisa melihat kembali boneka itu. Dan saking senangnya ia sampai mencoba menggapai boneka itu untuk memeluknya, lantaran begitu merindukan kebangkitan anaknya. Akan tetapi dengan konyolnya boneka itu malah memberikan sebuah tamparan yang keras pada bagian muka Seoyun hingga membuatnya terhempas. Sembari memasang muka yang seakan emosi, dia tidak segan memaki Seoyun dan mengatakan
Jika saja kebangkitannya terlambat, ia pasti tidak akan kembali. Beraninya seorang manusia yang tidak penting mengklaim bahwa dia adalah tuan dari tubuh ini. Mulai saat ini dunia akan dinodai dengan kekejaman, ucapnya sembari menginjak-injak kepala Seoyun. Sedangkan ketika boneka itu memaki-makinya, ia hanya bertanya-tanya mengapa setelah dibangkitkan bonekanya malah menjadi gila. Dan pada akhirnya ia pun langsung memberikan suatu pelajaran pada boneka itu, hingga membuat boneka itu nampak begitu menyedihkan. Seorang anak mesti menjadi dewasa dengan sebuah tamparan, ucapnya yang kesal dengan tingkah boneka yang tidak sopan, padahal telah ia bangkitkan dengan susah payah. Untungnya Daesung lebih dulu menghubungi ponselnya, jika tidak mungkin saja boneka itu akan mendapatkan suatu pelajaran yang lebih menyakitkan. Beberapa saat kemudian ternyata Daesung memanggil mereka untuk dibawa ke dalam panteon, sebuah tempat yang tidak mereka ketahui. Walaupun Seoyun sudah mengetahui tempat itu lantaran beberapa kali mengikuti Daesung, tetapi dia bertingkah seolah tidak mengetahuinya, bahkan menakuti mereka yang tidak tahu tempat itu. Tanpa segan Daesung mengatakan bahwa mereka bertiga sangatlah lemah, jadi itulah mengapa ia membawa mereka ke sana. Perkataan itu pun sontak membuat mereka terdiam lantaran menyadari bahwa kemampuan mereka memanglah lemah. Kemampuan mereka belumlah cukup untuk menghadapi musuh. Kali ini mereka mesti menaikkan level dengan cepat untuk bisa menghadapi musuh yang kuat. Sebelum Daesung menyelesaikan perkataannya, Seoyun sempat memotong lantaran ia memiliki sesuatu yang ingin diperlihatkan pada Daesung, yang mana hal itu membuat Daesung penasaran. Tanpa menunggu lama, ia pun langsung mengeluarkan boneka psikopat untuk ditunjukkan pada Daesung. Seakan begitu senang ia meminta Daesung untuk melihat bonekanya, lantaran itu adalah anak mereka. Perkataan Seoyun yang mengatakan bahwa boneka itu adalah anaknya sontak membuat mereka begitu terkejut seakan tidak percaya jika boneka itu adalah anak Daesung. Sedangkan Daesung yang melihat boneka psikopat memanggilnya ayah, sembari memasang muka yang memelas, sontak membuatnya merasakan tidak nyaman. Dengan cepat boneka itu pun langsung menuju kepada Daesung, sembari tidak henti memanggilnya dengan sebutan ayah. Daesung yang tidak suka kepada boneka itu sontak langsung memberikan sebuah pukulan kuat, tepat sebelum menggapainya, hingga membuatnya terpental ke lantai. Dan bahkan membuat Seoyun seakan panik begitu melihat pukulan Daesung seketika membuat boneka itu pingsan. Tidak ia sangka seorang wanita yang menyukai segala hal yang menakutkan malah membuat suatu boneka yang gila. Bahkan kelakuan Daesung yang kejam sontak membuat Dong Cheol dan juga Choyong seakan takut sampai tidak berani mengatakan apapun. Lalu dia mengatakan kepada mereka bahwa saat ini adalah waktunya untuk memperkuat klan Daesung. Ia akan langsung membawa mereka ke wilayah penguasa Spider Queen. Dalam sekejap mereka langsung dipindahkan ke wilayah itu. Begitu melihat tempat yang tidak diketahui, sontak membuat Dong Cheol seakan terkejut. Bahkan Choyong sempat waspada dikarenakan merasakan adanya bahaya yang datang ke sana. Tidak hanya dipindahkan ke sana, tetapi mereka juga bisa melihat status window yang muncul di hadapan mereka. Sistem itu menunjukkan bahwa mereka adalah pelayan Daesung dan juga level mereka, yang mana saat ini level Seoyun telah mencapai level 21. Sedangkan Dong Cheol dan juga Choyong yang pertama kali dibawa ke sana ketimbang Seoyun masih berada di level 1. Dong Cheol yang penasaran dengan tempat itu, ia menanyakan apakah tempat itu adalah ilusi. Bagaimana bisa mereka langsung pindah ke sana? Apakah leader Daesung adalah hantu yang bisa pergi ke setiap tempat? Berlagak seolah ia adalah senior, Seoyun memberitahukan bahwa tempat itu adalah Hell Training Center. Jika mereka ingin diikuti lebih banyak musuh, maka bersiaplah. Tak lama setelah Seoyun mengatakan itu, kawanan laba-laba yang begitu besar dan juga buas seketika berdatangan ke sana. Lalu Daesung memerintahkan mereka untuk bersiap, dikarenakan latihannya kali ini adalah bertahan sampai mereka mencapai batas. Mengetahui bahwa itu adalah latihan untuk mereka sempat membuat Dong Cheol seakan tidak sabar untuk secepatnya melakukan pemanasan.
Tak hanya Dong Cheol, tetapi Choyong dan juga Seoyun nampaknya telah siap untuk menghadapi kawanan musuh yang datang ke sana. Dengan nada senang, Daesung langsung memerintahkan mereka untuk memulai latihan mode neraka untuk meningkatkan level mereka menjadi lebih kuat ketimbang sebelumnya. Sementara itu di asosiasi, nampak manajer cabang tengah mendatangi tempat ketua asosiasi untuk melaporkan sesuatu. Ketua lantas menanyakan apa yang telah terjadi. Lalu ia mengatakan bahwa mereka mendapatkan panggilan mendesak dari WHA, yang mana panggilan mendesak itu mengenai info bahwa pertemuan konferensi Hunter Global yang direncanakan oleh ketua WHA akan dilaksanakan di Korea. Dan lagi mereka mengatakan bahwa mereka ingin mengundang Hunter Daesung. Ketua lantas menanyakan siapa yang akan memberikan undangannya, sembari memberikan catatan data yang akan mengikuti pertemuan itu. Manajer mengatakan bahwa Aslan Anderson, seorang hunter peringkat 1 dunia, akan datang ke pertemuan federasi. Mengetahui itu sontak membuat ketua nampak seakan terkejut, dikarenakan Aslan sang nomor 1 dunia adalah adiknya Anderson, ketua WHA. Dan scene pun bersambung. Nantikan cerita selanjutnya hanya di AKTV. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Oke lah, mungkin segitu aja dan terima kasih.